Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Informatika UNG perwakilan dari Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu finalis Gemastik 13 2020. Kali ini kita akan mempresentasikan aplikasi yang telah kita buat dengan judul Disability. Disabilitas merupakan serapan kata dalam bahasa Inggris yaitu disability yang menggambarkan adanya keterbatasan atau kekurangan terhadap fisik atau mental seseorang. Tidak semua manusia dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih sering termarginalkan. Bahkan dalam pemenuhan hak asasi manusia pun tidak mudah. Salah satunya hak mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, penyandang disabilitas belum semuanya diakui. Seringnya menerima penolakan kerja dapat berdampak pada mental mereka. Padahal, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, terdapat undang-undang yang mengatur tentang pekerjaan penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota minimal untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Bisa kita lihat, angka pengangguran merupakan angka yang tertinggi. Masalahnya, belum banyak situs yang menyediakan informasi seputar lowongan pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah aplikasi berbasis web dengan nama Disability. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi seputar lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Manfaat disability yang pertama yaitu mempermudah penyandang disabilitas untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, mempermudah para penyandang disabilitas untuk saling berbagi pengalaman mereka. Yang ketiga, aplikasi ini telah menggenapi aturan yang berlaku bagi perusahaan untuk memperkerjakan 2% penyandang disabilitas. Yang keempat, mudah membuat lowongan bagi penyedia kerja. Metodologi pengembangan aplikasi. Yang pertama, analisis masalah. Tahapan ini dilakukan perumusan masalah yang terjadi untuk dicarikan solusi dengan sebuah perangkat lunak. Lalu yang kedua, perancangan sistem. Tahapan ini mulai dilakukan pembuatan rancangan aplikasi yang dibangun. Lalu yang ketiga, implementasi. Tahapan ini bisa diartikan sebagai tahapan pengkodean, di mana hasil dari perancangan dijabarkan dalam bentuk program. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem ini dia lebih terfokus kepada perangkat lunak segi logik dan fungsionalitas. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah atau error. Pengguna aplikasi pada aplikasi disability terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyedia kerja, dan yang kedua adalah pencari kerja. Teknologi yang digunakan oleh aplikasi disability yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Fitur disability. Fitur yang pertama yaitu tambah lowongan. Fitur ini digunakan oleh penyedia kerja untuk membuat lowongan. Fitur yang kedua yaitu tambah pengalaman. Fitur ini digunakan oleh penyandang disabilitas untuk saling berbagi pengalaman. Fitur yang ketiga yaitu menu aksesibilitas. Fitur ini nantinya bisa membantu para penyandang disabilitas untuk mengakses aplikasi disability. Fitur yang keempat, unggah CV. Fitur ini digunakan oleh penyandang disabilitas untuk mengunggah resume tentang dirinya. Lalu yang terakhir yaitu QR Code. Fitur ini digunakan oleh penyandang disabilitas apabila lamaran yang telah diajukan telah diterima oleh perusahaan. Ini merupakan tampilan awal website Disability. Dalam website ini terdapat menu aksesibilitas yang berguna untuk membantu para penyandang disabilitas. Screen reader, contohnya seperti berikut. Disability header. Untuk dapat mengakses website ini, kita diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasi sebagai pencari kerja, kita tinggal klik daftar sebagai pencari kerja. Di halaman ini kita diminta untuk mengisi identitas diri. Setelah itu kita klik tombol daftar. Di sini kita diminta untuk memverifikasi akun melalui email. Di sini telah muncul email dari admin disability untuk memverifikasi akun yang telah kita buat tadi. Klik tombol verifikasi. Akun tadi sudah berhasil diverifikasi. Silakan login di sini. Masukkan email dan password yang telah dibuat tadi dan klik tombol masuk. Berikut adalah halaman utama dari pencari kerja dan juga terdapat
dua jenis notifikasi. Yang pertama, notifikasi yang sesuai dengan jenis disabilitas, dan yang kedua, notifikasi apabila lamaran yang dikirimkan telah dikonfirmasi. Sebelum mengirim lamaran pekerjaan, kita diminta untuk melengkapi identitas diri. Klik di sini. Kemudian klik tombol edit, kita lengkapi data yang masih kosong. Kemudian kita memasukkan CV dengan cara mengupload CV di bawah. Kemudian klik button upload. Setelah data diri sudah lengkap, kita sudah dapat melamar pekerjaan dengan cara mengklik menu lowongan. Halaman ini menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kita dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Kita dapat melihat secara detail lowongan pekerjaan tersebut dengan cara mengklik tombol selengkapnya. Untuk mengirim lamaran, kita tinggal mengklik tombol kirim lamaran. Lamaran berhasil terkirim. Kita tinggal menunggu notifikasi dari penyedia apabila telah dikonfirmasi. Di halaman ini kita bisa melihat pengalaman dari penyandang disabilitas lainnya. Kita bisa membuat pengalaman kita sendiri dengan cara tambah pengalaman. Setelah itu, klik tombol kirim. Untuk melihat riwayat lamaran, kita klik lamaran saya. Di sini terdapat 3 status. Yang pertama, apabila lamaran diterima, maka statusnya diterima dan akan muncul QR code yang nantinya digunakan oleh penyandang disabilitas sebagai bukti bahwa benar-benar diterima. Selanjutnya, apabila lamaran ditolak, maka statusnya ditolak. Apabila lamaran belum dikonfirmasi oleh penyedia, maka statusnya pending. Halaman ini menampilkan daftar pengalaman yang pernah kita buat. Untuk registrasi sebagai penyedia kerja, kita tinggal mengklik daftar sebagai penyedia kerja. Di halaman ini kita diminta untuk melengkapi identitas perusahaan. Kemudian klik daftar. Di sini kita diminta untuk memverifikasi akun melalui email. Di sini telah muncul email dari admin disability untuk memverifikasi akun yang telah kita buat tadi. Klik verifikasi. Login di sini. Masukkan email yang kita buat tadi. Ini adalah tampilan utama dari penyedia kerja. Kita belum bisa membuat lowongan sebelum diverifikasi. Di sini saya sebagai admin akan memverifikasi perusahaan PT Pos Indo. Ini adalah pemberitahuan verifikasi bukti perusahaan. Sebelum membuat lowongan pekerjaan, kita diminta untuk melengkapi data diri. Klik tombol edit, kita lengkapi data yang masih kosong. Kita sudah dapat membuat lowongan. Ketika kita buat lowongan, para penyandang disabilitas akan mendapatkan notifikasi lowongan pekerjaan sesuai jenis disabilitas mereka. Klik buat lowongan. Ini merupakan contoh pemberitahuan lowongan kerja yang sesuai dengan jenis disabilitas. Berikut adalah notifikasi apabila ada penyandang disabilitas yang melamar pada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan email lamaran pekerjaan dari penyandang disabilitas. Berikut contoh email lamaran dari penyandang disabilitas. Dan terakhir, ada menu lihat lowongan. Di halaman ini akan muncul semua lowongan pekerjaan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Apabila kita ingin melihat penyandang disabilitas yang melamar pada lowongan tersebut, maka kita klik tombol detail lowongan dan akan muncul daftar pelamar. Di sini terdapat 3 opsi. Yang pertama, lihat profil pelamar. Di halaman ini menampilkan detail profil penyandang disabilitas dan kita juga bisa melihat CV dari penyandang disabilitas. Yang kedua, ada opsi terima lamaran. Ketika kita klik, lamaran tersebut sukses dan akan muncul notifikasi pada penyandang disabilitas yang melakukan lamaran pekerjaan pada perusahaan tersebut. Ini adalah email notifikasi atas diterimanya di perusahaan PT Pos Indo sebagai administrator, dan di bawah ada QR code. Kemudian ada opsi tolak lamaran dan akan muncul email kepada penyandang disabilitas bahwa ia ditolak dari lowongan pekerjaan tersebut. Ini merupakan notifikasi email atas ditolaknya dari PT Pos Indo sebagai administrator. Demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disability menjadikan keterbatasan menjadi kekuatan.